terus. Amin. Haleluya. Kita buka kitab kita di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-7. Karena ini satu ayat kita akan baca secara bersama-sama dengan penuh semangat dan suka kita di hadapan Tuhan. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang firman Tuhan bagi hari ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Manusia cenderung percaya jika dia sudah melihat buktinya. Ya, kadang-kadang kita masih ragu kalau belum dibuktikan. Ya, mana buktinya? Coba lihat dulu. Saya nggak percaya sebelum saya lihat langsung. Memang kadang-kadang kalau sudah kita lihat hasilnya, kita baru percaya. Kadang-kadang kalau keadaan hidup kita ini sudah aman, kita baru melangkah. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita harus beriman dulu, miliki dulu iman yang diberikan kepada Tuhan Yesus kepada kita, sekalipun kondisi atau keadaan atau kita belum melihat tentang apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Salah satu murid Tuhan Yesus, Thomas, di dalam firman Tuhan, ketika murid-murid yang lain sudah melihat Tuhan Yesus, kemudian murid-murid itu berkata kepada Thomas, "Thomas, kamu sudah lihat guru Yesus itu sudah bangkit dari kubur." Teman-temannya sudah lihat ini, ya. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, tetapi apa yang dikatakan Thomas, aku tidak percaya sebelum aku lihat langsung Yesus. Ya, aku akan masukkan ke jariku ke dalam tangannya yang bekas paku itu, ya. Dan aku akan masukkan tanganku ke dalam lambungnya yang bekas paku itu. Thomas tidak percaya ketika murid-murid yang lain mendengar kalau Yesus sudah bangkit. Dia harus lihat langsung kalau Yesus itu betul-betul ada di hadapannya. Dan ketika Yesus betul-betul berada di hadapan Thomas, dan Yesus berkata, "Thomas, masukkanlah ke dalam tanganku ini jarimu. Inilah tanganku yang sudah terpaku." Baru dia percaya. Saudara, kadang-kadang iman kita lemah kalau kita tidak melihat langsung. Kadang-kadang kita kurang percaya kalau kita belum melihat langsung apa yang Tuhan nyatakan. Tapi kita hari ini sebagai orang yang percaya, kita harus beriman dengan sungguh-sungguh. Karena janji yang diberikan oleh Tuhan bukanlah janji yang tidak pasti, tetapi janji yang mendatangkan kesejahteraan, janji yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan hari depan penuh dengan harapan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Miliki iman, percaya dulu kepada Yesus sebelum kita melihat apa yang terjadi. Amin. Abraham ketika Tuhan menyuruh dia pergi keluar dari daerahnya, ya, dia tidak tahu kemana Tuhan akan utus dia. Tetapi Tuhan perintahkan kepada Abraham, pergilah ke negeri yang telah menjanjikan kepadamu. Ya. Abraham bertanya, "Tuhan, negerinya itu seperti apa sih Tuhan? Tuhan, bagaimana saya mati makan di sana? Tuhan, bagaimana saya hidup di sana?" Tidak. Di dalam Kejadian 12 dikatakan, lalu Abraham melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, dia ikut saja apa kata Tuhan, dia percaya aja apa kata Tuhan, dia taat saja apa kata Tuhan, dan dia tahu bahwa dia
melangkah. Dia tidak tahu kondisi tempat yang akan mereka tuju pada saat itu. Tetapi Abraham percaya kalau dia itu Tuhan, maka Tuhan akan menyertai. Ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan, ada janji yang diberikan oleh Tuhan ketika dia percaya dan mengikuti apa perintah Tuhan. Padahal dia nggak tahu loh saudara. Firman Tuhan tuliskan di dalam Perjanjian 12, Tuhan tidak menuliskan ke daerah mana dia akan pergi. Tuhan hanya suruh Abraham keluar, pergilah ke negeri yang akan ditentukan. Tapi saudara lihat hasilnya. Lalu Tuhan mengklaim kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa orang percaya. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di mana Tuhan katakan mereka sudah berada di depan Laut Teberau. Di belakangnya sudah ada tentara Mesir. Secara logika tidak ada jalan. Ya, di depan sudah ada laut. Kalau mereka menuju laut itu, mereka akan tenggelam mati di sana. Di belakang sudah ada tentara Mesir yang akan menangkap mereka kembali untuk kembali ke Mesir, dan mereka pasti akan disisa dan dianiaya di sana. Ya, secara kondisi sudah tidak ada jalan. Sepertinya sudah tidak ada lagi harapan. Bahkan banyak orang Mesir yang sudah Musa, lebih baik kita ditahan saja sama tentara-tentara Mesir daripada kita harus menyeberang laut ini, mati kita di situ. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa, angkatlah tongkatmu. Secara logika, untuk apa sih angkat tongkat Tuhan? Tongkat ini kan hanya kayu, hanya benda mati. Ya, untuk apa Tuhan? Ini cuma benda mati. Tapi karena Musa percaya kepada Tuhan, dia melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Musa angkat tongkat itu dan dia arahkan kepada Laut Teberau, tiba-tiba laut itu terbelah menjadi dua. Para ahli-ahli oceanologi pernah meneliti laut ini, dan ada bukti kalau memang laut ini benar-benar terbelah. Dilihat dari dasar lautnya, ternyata ada pecahan yang memisahkan antara daratan sebelah ini, dasar laut sebelah ini dengan dasar laut sebelah ini. Musa mengangkat tongkat, diarahkan ke laut, tiba-tiba air laut itu terbelah menjadi dua. Sepertinya tidak mungkin itu terjadi secara logika dan cara berpikir manusia. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Kita melangkah dengan iman, Tuhan akan tunjukkan mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara, dan saudara akan terkagum-kagum dengan mujizat yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup. Amin. Tidak ada jalan. Di depan Laut Teberau, di belakang tentara Mesir akan menangkap mereka kembali. Tapi ketika Tuhan berkata, angkat tongkatmu, laut pun terbelah. Saudara, ketika Petrus melihat Yesus, dan Petrus berkata, Guru, kalau memang itu engkau, biarkan aku berjalan menuju engkau. Itu kondisinya saudara sedang berada di danau Galilea, sedang berada di tengah danau, dan mereka melihat Yesus dari jauh menuju ke arah perahu mereka. Tiba-tiba Petrus melihat Yesus berjalan, dan dia percaya bahwa itu Yesus. Murid-muridnya yang lain berkata, oh itu hantu. Tapi Petrus berkata, itu guru kita, itu Yesus. Kemudian dia berkata, Guru, kalau memang itu engkau, izinkanlah biarkan aku bisa berjalan di atas air itu. Sepertinya nggak mungkin manusia bisa berjalan di atas air, ya, karena gaya gravitasi itu tidak mungkin membuat kita itu mengambang berjalan di atas air. Tetapi firman Tuhan katakan, Petrus turun dari perahu dan dia pun melangkah dan berjalan menghampiri Yesus. Ya.
percaya, bukan karena melihat. Oleh sebab itu saudara, pada saat pagi hari ini apa yang kita harus lakukan supaya kita lebih lagi percaya kepada Tuhan? Yang pertama saudara, kita harus mengandalkan Tuhan, bukan situasi saudara saat ini. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang kita seringkali menilai keadaan berdasarkan situasi. Kalau situasi kita sedang baik, ekonomi kita sedang baik, kebutuhan kita sedang terpenuhi, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika kondisi kita sedang sulit, situasi kita sedang berada di dalam pergumulan yang berat, kita kadang-kadang takut, kita kecewa, dan kita bahkan mulai meragukan kuasa Tuhan itu. Betul nggak Tuhan itu ada? Betul nggak Tuhan itu sanggup menolong saya? Betul nggak Tuhan itu sanggup melepaskan masalah saya dalam hidupku saat ini? Kadang-kadang saudara, berdasarkan situasi kita lebih percaya keadaan ini daripada kita percaya Tuhan yang memegang keadaan kondisi hidup kita. Kita berfokus kepada situasi kita sendiri, bukan berfokus kepada Tuhan. Kita berfokus kepada apa yang kita lihat, bukan berfokus kepada apa yang kita percayai saat ini. Ya, bangsa Israel melihat ke depan, tentara Mesir ada di belakang, laut ada di depan. Secara situasi tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan membuka jalan melalui laut itu. Secara situasi nggak mungkin, terdesak, terpojok, nggak ada jalan, tetapi Tuhan sanggup membuka jalan di dalam kehidupan saudara saat ini. Jadi jangan menilai kuasa Tuhan dari situasi saudara saat ini, tapi lihatlah situasi itu dari sudut pandangnya Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, jangan fokus kepada masalah saudara. Jangan fokus kepada kekuranganmu. Jangan fokus kepada tantanganmu yang membuat imanmu akhir-akhir semakin lemah kepada Tuhan. Tetapi fokuslah kepada Tuhan, kepada Yesus. Dialah sumber pertolongan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Petrus ketika melihat Yesus, lalu dia bisa berjalan di laut itu, di atas air, tapi tiba-tiba dia tenggelam. Kenapa? Bukan karena ombaknya, ya, bukan karena ombaknya, tapi ketika dia berjalan di atas air, dia ragu, dia mulai takut, dia akan tenggelam. Nah, nasibnya dia tenggelam. Karena apa? Dia mengalihkan pandangannya dari Yesus kepada situasi yang sedang dia alami. Padahal dia sudah berjalan di atas air, saudara. Tetapi ketika dia merasakan, oh, ternyata saya lihat situasi, oh, ini di atas air, saya tenggelam. Akhirnya dia tenggelam. Ya. Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara, justru di dalam situasi di tengah-tengah yang sulit saat ini. Seringkali Tuhan tidak langsung mengubah hidup saudara, situasi saudara, tidak langsung berubah 180 derajat, tapi dia ingin memproses hati dan iman saudara, pelan-pelan dibentuk, diproses terus. Ya. Seperti kita melihat kupu-kupu yang begitu indah dan terbang, sebelum menjadi kupu-kupu, dia adalah ulat. Di mana ulat itu, kalau orang lihat akan merasa jijik melihat ulat itu. Dipegang, kita akan gatal, bentuknya jelek, ya kan? Tapi ketika ulat ini diproses, dia berubah menjadi kepompong, dikurung, dibentuk. Dia tidak kemana-mana, dia dibentuk, diproses di sini,
Dan ketika nanti waktunya sudah tiba, kepopong ini akan terbuka dan keluarlah buku-buku yang indah, dan orang akan memandang keindahan dari itu. Padahal awalnya adalah ular. Awalnya kita adalah orang berdosa, pembuat dosa. Awalnya orang tidak senang melihat kita karena kelakuan dan perbuatan kita, keburukan yang kita lakukan. Tetapi kalau saudara mau mengandalkan Tuhan, biarkan Tuhan memproses hidupmu lagi. Sehingga yang tadinya kau dihina oleh orang, yang tadinya orang memandang sebelah terhadap hidup saudara, yang tadinya saudara tidak dianggap oleh orang lain, dikecilkan dan dikucilkan oleh orang lain. Tapi ketika Tuhan berproses buat mengubahkan hidup saudara, Tuhan bangkitkan hidup saudara, dan orang akan melihat bahwa hidupmu berarti dan menjadi dekat untuk banyak orang. Amin. Situasi sulit dalam hidup kita bukan tanda Tuhan meninggalkan saudara, tetapi itu adalah waktunya, kesempatan yang Tuhan berikan untuk Dia menyatakan bahasanya bagi kita. Amin. Jadi yang pertama adalah kata Tuhan, jangan lihat kepada situasi saudara saat ini. Yang kedua adalah melangkahlah dengan ketaatan, bukan karena kepastian. Manusia ini kadang-kadang saudara kita ingin melihat dengan hal-hal yang kita sudah pasti. Kita ingin tahu hasilnya aman atau enggak, ya, untung atau rugi, ya. Tetapi iman Kristen mengajarkan bahwa hidup kita bersama Tuhan bukanlah kepastian manusia yang kita ingin dapatkan, tetapi ketaatan kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu tidak memberikan gambaran lengkap, tapi Tuhan suruh kita untuk jalan aja dulu, melangkah aja dulu, ya, melangkah aja dulu dengan iman bersama Tuhan. Gambarannya gimana Tuhan? Pastinya gimana? Ya jalan aja. Seperti kita buka gereja ini, jalan aja, melangkah aja dulu. Ya. Saya sebelum merintis gereja ini, saya ikut dengan hamba Tuhan. Ya, setiap minggu keempat saya pelayanan di situ. Tadinya gereja dia kita akan pakai. Tadinya saya akan join dengan dia. Ternyata berubah lagi. Ternyata terbuka jalan untuk kita merintis di kampung tempat ini. Ya. Siapa jemaatnya? Ya nggak ada. Terus ibadahnya ternyata pagi sudah ada jam 9, sore sudah ada. Kemudian gembala di tempat ini berkata ada jam 7 pagi. Oke. Akhirnya kita buka tempat ini jam 7, melangkah. Tinggalkan zona nyaman. Yang tadinya jam 7 kita masih tidur, kita menunggu ibadah di Kedoya jam 10 pagi. Tapi sekarang kita harus prepare. Jam 4 sudah bangun untuk persiapan, jam 6 sudah berangkat dari Kedoya untuk persiapan ibadah gereja di tempat ini. Zona nyaman kita terganggu, memang terganggu. Tapi ketika Tuhan sudah melangkah, menyuruh saudara melangkah, teruslah melangkah. Iman kepada Yesus tidak akan mendatangkan kegagalan dalam hidup saudara. Amin. Ketika saudara melangkah dengan iman bersama Yesus, Dia akan menunjukkan kuasanya, Dia akan menunjukkan kehebatannya, dan Dia akan menunjukkan pertolongan dalam hidup saudara. Ya. Ketaatan tidak selalu disertai dengan kepastian. Kadang-kadang Tuhan jarang menjelaskan rencana awal. Seperti Abraham, Tuhan berkata, pergilah dari negerimu. Tuhan tidak berikan alamat yang jelas, tempat yang jelas, tujuan yang jelas. Dan Abraham tidak tahu kemana dia akan pergi. Tetapi Abraham hanya taat. Tuhan hanya minta kita untuk percaya dan taat.
Tuhan tidak minta kita untuk mengerti semua yang Tuhan telah berikan dalam saudara, tetapi Tuhan hanya inginkan kita taat, kita bersandar kepada Tuhan. Karena ketika saudara melangkah dengan Tuhan, semua sudah jelas. Tapi kadang manusia suka membatasi pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena dia dilihat sepertinya belum pasti. Ya. Kita hanya melangkah kalau sudah jelas. Kita hanya bersandar kepada kepastian hidup ini. Tapi firman Tuhan katakan 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Iya. Kadang-kadang kita takut gagal. Kadang-kadang kita takut salah. Kadang-kadang kita takut kehilangan. Tapi iman justru bertumbuh ketika kita melangkah di dalam ketidakpastian. Tetapi saudara melangkah bersama Tuhan. Amin. Ketaatan saudara akan membuka jalan Tuhan. Ketaatan saudara akan mendatangkan bersama. Ketaatan saudara akan menuntut saudara untuk semakin dekat menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan saudara saat ini. Ya. Abraham melangkah dengan iman. Dia pergi ke Mesir, dia pergi ke daerah-daerah lain, bahkan jauh keluar dari Sodom dan Gomora karena dosa manusia. Tetapi ujungnya dia sampai ke tanah Kanaan, ke negeri yang melimpah susu dan madu dan kekayaan alam. Ujungnya Tuhan katakan kepada Abraham, lihatlah bintang-bintang di langit yang begitu banyak, engkaulah akan menjadi seperti mereka, bapa orang beriman. Sebanyak inilah nanti anak-anak. Ya. Jadi yang kedua saudara, taat kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pemikiran itu sendiri. Yang ketiga yang terakhir adalah berpeganglah kepada firman Tuhan, bukan kepada perasaan. Saudara kasih, kadang-kadang kita mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Kita senang ketika kita hidup kita lagi bahagia, ya. Ketika kita tidak punya masalah, kita merasa nih Tuhan itu dekat. Tapi saat kita sedang sedih, saat kita sedang kecewa, saat kita banyak masalah, semakin bertambah masalah, kita sering merasa bahwa Tuhan itu jauh. Padahal saudara, perasaan saudara itu yang berubah-ubah, tetapi firman Tuhan itu tetap sama. Ya. Firman Tuhan katakan kemarin, hari ini, dan untuk selamanya tetap sama. Tuhannya itu tetap sama, kasihnya itu tetap sama, kuasanya itu tetap sama. Ya. Kuasanya itu tetap sama, kasihnya tetap sama, penyertaannya tetap sama. Tetapi apa yang membedakan perasaan saudara kepada Tuhan? Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu jauh, kadang-kadang kita merasa Tuhan itu meninggalkan kita, kadang-kadang kita merasa Tuhan itu tidak peduli kepada kita, kadang-kadang kita merasa sepertinya Tuhan gak dengar deh doa saya. Tuhan itu tetap sama, dia gak berubah. Dulu dan saat ini pun dia tetap sama, kuasanya pun tetap sama, ya, tetap sama. Oleh sebab itu, jangan bersandar kepada perasaan. Perasaan tidak terlalu benar. Perasaan bukan penentu kebenaran. Yeremia 17 ayat 9 berkata, hati itu licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Perasaan itu bisa menipu. Saat gagal kita merasa tidak berguna. Saat ditegur kita merasa tidak dikasihi. Saat berdoa belum dijawab kita merasa Tuhan itu diam. Padahal itu tidak sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Doa saudara belum dijawab, bukan berarti Tuhan itu diam. Tuhan itu sedang menunggu waktu yang tepat
untuk dia memberikan jawaban atas doa saudara. Oleh sebab itu bersandarlah kepada firman Tuhan sebagai dasar saudara, karena firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Mazmur 119. Saudara melangkah, firman yang menerangi. Kaki saudara melangkah. Kalau firman Tuhan itu bersama dalam hidupmu, dia akan menyertai saudara, ya, dan dia terang bagi jalan hidup saudara sekalian. Penuntun di dalam hidup saudara itu adalah firman Tuhan, bukan perasaan. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, bukan suasana hati. Kalau lagi senang baca Alkitabnya kencang, bisa 2 pasal, 3 pasal. Tapi kalau lagi suntuk, lagi depresi, wah, nggak dibaca. Kalau lagi happy, wah kita berdoa ya, sama-sama, wah, karena Tuhan berkati. Tapi kalau punya masalah, nggak mau berdoa, ya. Firman Tuhan itu jadi kebenaran, bukan pemikiranmu sendiri yang menjadi kebenaran saudara. Kebenaran saudara itu yang menjadi penentu itu firman Tuhan, bukan karena pikiran saudara. Pikiran kita ini terbatas saudara, ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan tidak akan berlalu. Baik dulu, sekarang, bahkan nanti ke depan, firman Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Firman Tuhan itu tetap ada. Oleh sebab itu saudara, marilah kita hidup oleh firman Tuhan, bukan karena perasaan. Iman berarti kita percaya kepada Tuhan, meskipun kita belum lihat. Kita tidak melihat Yesus itu lahir, kita tidak melihat Yesus itu berada di dunia ini, kita tidak melihat Yesus itu bangkit dari kematian, tapi kita percaya itu, ya. Tetap taat kepada Tuhan walaupun perasaan ini sepertinya menolak, ya. Saudara direndahkan karena ikut Yesus, tidak apa-apa. Saudara ditolak karena ikut Yesus, tidak apa-apa. Saudara dihina karena ikut Yesus, tidak apa-apa. Saudara dikucilkan karena saudara berbeda dengan orang lain. Orang lain banyak melakukan dosa, tapi saudara menolak dosa, tidak apa-apa. Karena ada waktunya Tuhan akan mengangkat hidup saudara. Tetap berharap kepada Tuhan walau dalam keadaan yang sulit. Iman berdiri atas firman Tuhan, bukan karena emosi sesaat. Biarlah perasaan saudara, hati saudara terkoneksi juga dengan Tuhan, sehingga perasaanmu ini adalah perasaan gambaran Tuhan berikan kepada saudara. Hati saudara ini adalah hati gambaran yang Tuhan berikan. Tuhan berikan hati yang baru Tuhan berikan, hidup yang baru Tuhan berikan, sehingga saudara percaya bukan karena melihat. Iman lebih besar daripada apa yang dunia ini tawarkan dalam hidup saudara. Amin. Untuk firman Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini berkati dan menguatkan hidup kita.